Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rudi Samsuryawan, NPM 184300052. Di sini saya akan membahas tentang rangkuman tentang sistem manajemen keamanan informasi. Jadi, sistem keamanan manajemen informasi, namun sebelum itu kita akan membahas dulu peranan teknologi informasi karena ini saling berkaitan satu sama lain. Jadi perkembangan teknologi informasi ini sudah semakin maju dan memiliki peranan penting dalam sebuah organisasi, baik itu untuk memudahkan pekerjaan atau sebagai suatu media yang dirancang untuk menampung informasi. Informasi adalah sebuah aset yang berharga dalam sebuah organisasi. Informasi dapat diakses dengan mudah dan cepat, namun di balik itu semua informasi juga memiliki celah keamanan yang harus kita jaga serta memiliki standar keamanan seperti SNI, ISO, EAC 2071-2013. Apa sih sebenarnya SNI, ISO, EAC 2071-2013 ini? Jadi sebelumnya SNI, ISO, EAC 2071 ini dia merupakan standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI), merupakan adopsi dari standar internasional yaitu ISO 2071 Information Security Management System (ISMS). Untuk dapat menerapkan standar SMKI pada organisasi, kita harus menjalankan tata kelola SMKI dengan mengadopsi pendekatan PDAC atau Plan Do Check Action. Standar SMKI memiliki komposisi 40% keamanan IT, 30% sistem manajemen, dan 20% keamanan fisik, 10% pengelolaan berkelanjutan. Ada organisasi kita harus menjalankan tata kelola SMKI dengan mengadopsi pendekatan. Nah, di sini juga SMKI ini memiliki beberapa komposisi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, seperti 40% keamanan teknologi informasi. Jadi dianya ini lebih mengarah ke keamanan informasi gitulah ya. Menuju keamanan dari si sistem ataupun si server itu sendiri. Terus setelah itu 30% sistem manajemen, di mana sistem manajemennya ini dianya lebih ke administrator ataupun pengurusnya. 20% keamanan fisik ya seperti hardware ataupun komponen lainnya. 10% ini pengelolaan dari si user ataupun si administrator tadi. Kemudian komposisi SMKI ini juga biasanya berisi informasi. Nah, apa sih informasi? Informasi adalah aset yang memiliki nilai sama dengan aset lainnya. Oleh karena itu perlu dilindungi dan dikelola dengan baik. Nah, dalam informasi ini terdapat 3 elemen penting yang harus kita jaga, seperti kerahasiaannya, confidentiality, keutuhan integrity, ketersediaan availability. Konsep utama standar SMKI adalah mengidentifikasi dan meminimalisirkan resiko keamanan informasi sampai ke tingkat yang dapat diterima. Jadi maksudnya dari SMKI ini dia tuh menjaga sistem ataupun server lah ya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi. Untuk mencapai tingkat resiko yang dapat diterima dilakukan penerapan kendali dan sasaran kendali. Nah, untuk standar SMKI, dia ini mempunyai 14 sasaran kendali, memiliki 14 kendali dan sasaran. Yang pertama itu kebijakan keamanan informasi, yang kedua organisasi keamanan informasi, yang ketiga sumber daya manusia, yang keempat manajemen aset, yang kelima kendali akses, yang keenam kriptografi, dan yang ketujuh itu keamanan fisik dan lingkungan. Yang kedelapan keamanan operasi, keamanan komunikasi, akuisisi, pengembangan, dan perawatan sistem. Yang ke-11 hubungan pemasok, yang ke-12 manajemen insiden keamanan informasi. Yang ke-13 aspek keamanan informasi dari manajemen berlangsung
keberlangsungan bisnis. Yang 14, kesesuaian. Kemudian SMKI ini juga memiliki manfaat jika diterapkan. Di antaranya melindungi dan memelihara kerahasiaan, integritas, ketersediaan, serta mengelola dan mengendalikan keamanan risiko. Yang kedua, memberikan keyakinan dan jaminan pada pelanggan. Yang ketiga, kontrol keamanan proses bisnis. Yang keempat, meningkatkan citra organisasi dan meminimalkan resiko. Kemudian membantu organisasi dalam menjalankan perbaikan dalam keamanan informasi. Keberhasilan dari penetapan SNI ISO IEC 27001 2013 tidak hanya ditentukan oleh peran bagian IT di sebuah organisasi, tetapi oleh semua komponen internal organisasi tersebut. Diperlukan awareness dan komitmen dari internal untuk menerapkan agar organisasi mendapatkan manfaat nyata dari penerapan SNI tersebut. Oke, sekian dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.